yang bisa menggerakkan minat anak muda ya anak muda itu sendiri. Sehingga dalam era teknologi, era digital ini, mereka lah yang tahu bagaimana meng-create informasi ini dengan baik, mempromosikan dengan baik. Sehingga diharapkan tempat-tempat wisata di Jawa Timur, kalau tadi kita ngomong Sunan Bonang, itu membuat orang lain tertarik. Oh ternyata kayak gini. Nah inilah menurut saya peran anak muda. Bisa dikatakan ini akan menjadi tulang punggung perekonomian kita juga ke depan. Maka kita harus melibatkan anak muda. Ada satu wilayah yang kemarin kita pakai tempat workshop dengan dinas. Awalnya itu tempat pembuangan sampah. Kemudian sama Kades di era itu, di Desa Sambung Gede itu, kebetulan itu dirubah menjadi wisata kampung air. Oni Setiawan, sosok yang telah mengabdikan diri dalam bidang pembangunan, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat selama lebih dari 2 dekade. Ia menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Kertajaya 11 Surabaya, melanjutkan ke SMP Dapena 1, dan menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 6 Surabaya. Perjalanan intelektualnya berlanjut di Universitas Airlangga, salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Karir profesionalnya dimulai sebagai konsultan manajemen dan ekonomi pembangunan dari tahun 2000 hingga 2007. Ia kemudian aktif sebagai konsultan program penanggulangan kemiskinan Kota Surabaya hingga tahun 2014, sebelum beralih menjadi wira swasta dan membangun kemandirian ekonomi di bidangnya sendiri. Dalam dunia organisasi, Oni Setiawan dikenal sebagai aktivis yang konsisten. Ia pernah aktif di DPC GMNI Kota Surabaya, menjabat sebagai pengurus Dewan Kesenian Jawa Timur periode 2015 hingga 2020, serta menjadi bagian dari DPD Alumni GMNI Jawa Timur. Kini, ia mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Kebudayaan di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Dengan pengalaman yang luas dan komitmen terhadap perubahan sosial, Oni Setiawan terus menapaki jalan pengabdian untuk Jawa Timur yang lebih maju, adil, dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Harian Surya Tribun Network, dalam podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, era digital saat ini dengan munculnya berbagai macam platform media sosial memberikan peluang bagi generasi muda untuk memiliki peran yang krusial dan penting dalam pengembangan pariwisata, khususnya di wilayah Jawa Timur. Ada berbagai cara, misalnya dengan promosi pariwisata, inovasi tempat wisata, dan pelestarian budaya lokal yang juga banyak sekarang ini menjadi salah satu pertunjukan atau menarik para wisatawan. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong pariwisata yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan bagi masyarakat setempat di mana tempat pariwisata tersebut berada. Untuk itu, kita akan mengangkat tema yang menarik terkait soal pariwisata ini, yaitu kontribusi generasi muda dalam pengembangan pariwisata di Jawa Timur. Untuk mengulas terkait masalah pariwisata ini, sudah bersama kita Bapak Oni Setiawan
SE. Beliau adalah anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jawa Timur. Mas Oni, sapaan akrabnya ini berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Mujib. Mas Oni, terima kasih loh ini. Sudah kembali lagi hadir ini untuk memberikan penjelasan lah apa ini program-program dari DPRD Jawa Timur terkait pengembangan wisata. Mas Oni, apa ini potensi wisata di Jawa Timur itu apa saja, Mas? Dan seberapa besar sih potensi tersebut? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mengenal Jawa Timur ini seperti yang lalu kita diskusikan, kita sampaikan. Jawa Timur memiliki banyak objek potensi wisata, baik wisata alam maupun wisata sejarah dan budaya, kan gitu ya. Mulai dari ya di wilayah-wilayah Pantura, wilayah Madura, di wilayah Mataraman, wilayah Are, banyak sekali gitu. Ya. Dan ini artinya kita sudah punya modal yang cukup, modal yang cukup lah untuk itu dikembangkan, dioptimalkan, gitu. Jadi modalnya sudah cukup, tinggal bagaimana kita untuk memanfaatkan itu dengan baik, gitu. Kalau menurut hemat Mas Oni, apa yang perlu dilakukan dan bagaimana caranya untuk lebih mengoptimalkan lagi potensi wisata yang luar biasa di Jawa Timur ini, Mas? Ya, jadi begini Mas Mujib. Ini sepengetahuan saya. Ya. Banyak sekali tempat wisata ini yang belum digali, dioptimalkan, gitu ya. Salah satu caranya untuk mengembangkan dan itu tadi memanfaatkan itu ya tentunya dengan mempublikasikan, ya, menginformasikan. Nah, kenapa itu menjadi penting? Ya ini di era digital. Ada banyak media lah, media-media yang bisa digugakan untuk lebih memperkenalkan itu. Apalagi sekarang itu kualitas kamera, program dan segala macam. Maka salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh hampir semua dari kita itu mempublikasikan tempat-tempat wisata, tempatnya di mana, kulinernya, banyaklah dari segi sisi-sisi yang itu. Saya pikir itu, sehingga orang bisa hadir, datang, berekreasi, bahasa ekonominya itu menghabiskan uangnya di situ, kan gitu ya, sehingga terjadi pergerakan ekonomi. Gitu. Mas, kan ada banyak ya tempat wisata di Jawa Timur, wisata alam dengan keindahannya yang luar biasa, misalnya Gunung Bromo, Ijen, itu kan tempat wisata nasional ya, bahkan dunia juga, wisatawan mancanegara juga kagum lah dengan ada juga wisata rel buatan, ya, Jatim Park dan seterusnya kan seperti itu. Ada juga wisata religi ya, yang juga sangat banyak di Jawa Timur ya. Ziarah wali itu kan juga menjadi salah satu daya tarik ya bagi wisatawan Nusantara terutama seperti itu. Dari Mas Oni sendiri, ini kan banyak sekali, tapi kan apakah sudah berbanding lurus Mas dengan misalkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar di mana tempat wisata tersebut berada? Ya, jadi begini Mas Mujib, ini memang cukup banyak ya kalau kita ngomongkan tempat wisata tadi, beberapa objek yang ada di Jawa Timur. Ngomongin wisata budaya, ada di Banyuwangi, ada Osing, ada di Trowulan, ada macam-macam. Wisata alam banyak. Nah sekarang cobalah kita melihat wisata religi, kan gitu ya. Yang sepertinya dengan sampaikan, dengan semua keterbatasan saya ya. Jika kita bacalah sejarah itu, umumnya penyebaran para wali, masuknya Islam yang cukup masif di era Wali Songo, ya.
Meskipun sebelumnya itu jauh sudah ada ya, tapi maksud saya ini yang kita. Kalau kita lihat itu ada di Pantura. Ya. Betul ya, karena transportasinya waktu itu mungkin pakai laut. Ya. Wilayah pesisir ya ini. Ya? Wilayah pesisir. Ya. Bisa kita lihat kalau dari Surabaya sampai ke Tuban. Kita ngomongin Jawa Timur ya. Sampai ke Tuban. Ada di Tuban dan Sunan Bonang. Oke ya. Kalau di Surabaya Sunan Ampel. Ya. Di Gresik, di Lamongan itu wilayah pesisir. Ya. Sehingga teman-teman kalau biasanya yang saya tahu kalau kita akan melakukan wisata religi tadi berziarah itu dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban balik dia. Rutenya itu. Rutenya. Nah, saya sekarang mengarah ke Tuban. Harus saya akui dan harus kita akui sampai hari ini kalau kita melihat di Tuban itu adalah makam Sunan Bonang. Ya. Itu yang saya lihat hampir setiap berapa hari ya, nggak sepi ya, nggak pernah sepi. Utamanya di hari-hari tertentu ya, misal Kamis, Sabtu, Minggu. Sampai sejauh ini di makam Sunan Bonangnya itulah sebagai apa namanya itu pergerakan wisata yang menurut saya ini cukup signifikan di Tuban. Meskipun ada Sunan Asmorokondi ya. Ya. Maulana Asmorokondi. Maulana Asmorokondi di Bapaknya Sunan Bonang itu. Ampel ya. Bapaknya mbahnya Sunan Bonang ya. Mbahnya Sunan Bonang. Ya. Itu ada di Kecamatan Palang ya. Sehingga wisatawan ini bisa runtut gitu maksud saya. Dan itu mampu menggerakkan gitu. Ini yang Tuban. Khusus tadi Mas Oni kan menyampaikan soal Sunan Bonang. Kalau by data BPS itu kan pengunjung Sunan Bonang itu kan setiap tahun itu tidak kurang dari sekitar 3,3 juta yang peziarah atau pengunjung wisatawan Nusantara. Artinya rata-rata per hari kan sekitar 9.100.000 lah. 9.100 ya. 9.100 ya. Itu kan berarti kan sangat besar sekali Mas Oni ya. Kan seperti itu. Betul. Jadi begini ya, kalau kebetulan itu dapil saya dan saya sering berada di sekitar situ. Pada saat wisatawan itu hadir sana setelah berziarah, mendoakan, pastilah beliau-beliau ini sedikit banyak membelanjakan. Ya. Membelanjakan uangnya untuk oleh-oleh, paling tidak untuk kebutuhan waktu itu makan dan lain sebagainya. Ya. Maka pergerakan ekonominya pasti lumayan di sana. Namun menurut saya pemerintah kabupaten atau paling tidak di masyarakat itu bisa lebih memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya, maksudnya bukan kata memanfaatkan dalam konotasi yang jelek ya. Setelah dari Sunan Bonang, mau diajak kemana lagi? Mau dapat oleh-oleh apa? Nah itu penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Gitu. Artinya agar ada multiplier effect yang lebih luas lagi ya Mas Oni ya. Jadi kalau Mas Mujib ke sana ini secara sederhana ya, kita ke Sunan Bonang. Padahal di sekitar situ masih ada juga Sunan Bejagung, ya yang di Kecamatan Semanding. Jagung Lor ya. Ya Jagung Lor, Jagung gitu kan ya, deket lah tempatnya. Kemudian kalau kita ke barat sedikit ada pantai ya di Kecamatan Jenuh. Ada kemudian banyak wisata lokal di Kecamatan Merak Urak. Itu cukup menarik di Kecamatan Merak. Kemudian ke Palang itu tadi. Yang saya tahu dan ini sedang kami gagas, kami ingin mendorong masyarakat di wilayah Tuban untuk memproduksi sesuatu yang khas Tuban. Ya. Jadi mana wisatawan hadir itu dia pulang bawa oleh-oleh, bawa ini dari Tuban. Nah ini yang menurut saya kurang optimal lah ya, kurang optimal. Nah diharapkan wisatawan ini seneng, peziarah ini seneng, pulang bawa oleh-oleh itu. Gitu maksud saya. Artinya ini nanti juga ada keterkaitannya ya dengan pihak terkait lainnya, misalkan soal UMKM, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Betul, maksud saya di situ bahwa kita melihat potensi pariwisata ini adalah salah satu bentuk
wujud dari ekonomi kreatif. Ya, kita bisa memproduksi souvenir. Ya. Kita bisa menyiapkan kuliner khas Tuban. Ya. Kita ini ngomongin ekosistem. Ya. Infrastrukturnya bagaimana, parkir bisnya di mana, dan macam-macam gitu Mas. Ini menurut saya ini potensi yang besar. Diakui atau tidak, nampak sekali setiap harinya tuh kelihatan pergerakan itu. Nah ini kalau dikelola baik, otomatis meningkatkan pendapatan pemerintah kabupaten dan masyarakat sekitarnya. Ya. Saya pikir itu. Artinya kalau wisatawan datang, misalkan tadi yang Mas Oni sampaikan ke tempat-tempat wisata di Tuban, dia terkesan, impresinya bagus. Otomatis kan di lain kesempatan kan pasti potensi untuk datang lagi mengunjungi tempat wisata tersebut kan cukup besar ya. Betul, memang harus gitu. Jadi pada saat wisatawan datang, tertarik, dia pulang, dia terkesan, sampai rumah dia harus bercerita ke yang lain. Ya. Nah kalau nggak ada oleh-olehnya, kurang afdol lah, kan gitu ya. Artinya pengunjung atau wisatawan itu bisa jadi semacam, kalau sekarang kan influencer ya Mas ya? Betul. Untuk menggedok tularkan kepada khalayak yang lebih luas lagi. Betul. Nah itulah maksud saya peran teman-teman generasi muda lah, adik-adik ini kita butuhkan di situ. Karena zamannya zaman digital. Nah, bagaimana kita semua ini ikut membantu, mempromosikan pariwisata dari Jawa Timur, kemudian sehingga orang lain ini bergerak datang, membelanjakan uangnya, menikmati wisata itu, terjadilah pergerakan ekonomi di masing-masing wilayah tadi. Itu maksud saya. Terkait dengan keterlibatan generasi muda terkait dengan sektor pariwisata ini, kalau menurut Mas Oni seperti apa? Jadi begini, ini zamannya kan zamannya anak muda ya. Ya. Jadi kami ini sifatnya memfasilitasi, mendorong, menunjukkan ke mereka. Yang tahu, yang bisa menggerakkan minat anak muda ya anak muda itu sendiri. Ya. Ini yang pertama, ini penting ya. Betul, ya. Dunianya dunia mereka, Betul. kan gitu. Sehingga dalam era teknologi, era digital ini, mereka lah yang tahu bagaimana meng-create informasi ini dengan baik, mempromosikan dengan baik, sesuai zamannya. Ya, sehingga diharapkan tempat-tempat wisata di Jawa Timur, kalau tadi kita ngomong Sunan Bonang, itu membuat orang lain tertarik. Oh ternyata kayak gini. Iya. Nah inilah menurut saya peran anak muda. Dia harus bisa menjadi influencer ya. Dia harus membantu masyarakat kita, membantu pemerintah kita ikut mempopulerkan itu. Gampang kan bagi mereka itu, daripada dibuat hal-hal yang kurang bagus ya. Kurang bagus lah ya kan gitu. Ya, Mas, kan anak muda itu kan perlu diberi kepercayaan ya. Harus ada pancingannya. Ya. Kalau anggota DPRD Jatim seperti Mas Oni itu sudah sering tidak misalkan menggandeng anak muda untuk melibatkan mereka terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan bidang pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Ya, kebetulan saya punya sedikit pengalaman di program pemberdayaan ya, sekitar 7 sampai berapa tahun lah. Sehingga kami punya cara dan sudah berapa waktu yang lalu saya sudah kumpulkan dan sampai hari ini 2 minggu lalu kami masih berinteraksi dengan teman-teman muda di Tuban. Ada di beberapa kampus. Kemudian kami samakan persepsi. Kami samakan persepsi, bahasa saya minta tolong lah. Bantulah rakyat ini kan gitu ya. Bantulah Tuban ini meningkatkan ekonomi dengan cara pengembangan pariwisata. Mereka sepakat, kan gitu ya. Ini sudah berjalan 2-3 kali. Kemudian insya Allah di bulan depan kami lagi mengerucutkan kembali. Kita akan mengenalkan beberapa wisata di Tuban. Kalau tadi yang seperti di awal tadi ada Sunan Bonang, ada Sunan Bejagung, ada wisata kuliner di Murak-Urak, wisata lokal, makanan-makanan khas Tuban, pantai dan lain sebagainya.
juga yang wisata sejarah itu kayaknya juga perlu digali di sana. Nah, disitulah peran anak muda. Kami sudah ketemu 2-3 kali dan kami akan sudah mengerucut. Dan alhamdulillah dengan beberapa tokoh lokal itu disupport. Disupport. Sampai kemudian beberapa teman di Tuban yang kita tidak ngomongin partai ya, kita ngomongkan agak luas sedikit. Silahkan Mas Sony pakai sarana saya. Itu saya punya kios. Silahkan sebagai tempat untuk ini latih anak-anak muda itu dan untuk itu tadi. Dan saya sepakat gitu. Itu ceritanya. Mas Sony ini kan dari Dapil Tuban Bojonegoro. Kalau Bojonegoro sendiri seperti apa, Mas? Potensi wisatanya? Nah, Bojonegoro ini juga menarik, salah satu kota tua, wilayah tua. Jadi kalau kita baca sejarahnya, dan sampai hari ini yang paling bisa ditonjolkan, bukan paling bisa ditonjolkan lah ya, paling cukup mampu menjual Bojonegoro adalah sebagai kota minyak. Kota minyak. Kota minyak. Nah, geowisata di sana ya. Di sana bayangkan pada ketinggian tertentu di Kecamatan Gondeng itu sekitar berapa ratus meter, ditemukan fosil-fosil kerang. Jadi kan ini ada fenomena alam di mana minyak ini tumbuh, ada retakan dari bumi, kemudian jadi satu wilayah. Pohon jatinya, kualitas wahid. Tempat eksploitasi minyak itu di Kecamatan Kedewan itu minyak tradisional. Di sana juga ada yang api abadi itu juga ada ya, Mas? Api abadi itu menunjukkan bahwa di sana ada gas. Ya kan, di Kecamatan Ngasem ya. Nah, di Kecamatan Ngasem itu ada wisata api abadi itu tadi. Kemudian di Kecamatan Kedewan ada kilang minyak pengambilan ya tradisional. Itu keren itu, caranya tradisional. Dia sebut Texas Bojonegoro. Nah, kan gitu ya. Yang bekas-bekasnya ini ya? Ya, yang bekas-bekas mulai zaman kolonial itu ya. Kenapa Bojonegoro kualitas jatinya bagus? Karena tanahnya mengandung itu tadi. Kering jatinya, mahal. Tapi ini kan tanaman tahunan ya, cuma enggak ini. Dan itu bisa jadi destinasi wisata. Betul, ya? Dan itu unggulan ya. Betul, itu jadi satu unggulan karena hanya ada di Bojonegoro. Gitu loh maksudnya. Nah, infrastrukturnya sudah siap. Artinya kalau Mas Najib dari Ngawi, keluar tol Ngawi, lewat Margomulyo, Ngerau, Padangan, masuk ini jalannya sudah bagus. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali untuk mencapai tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, di Kedewan, di Ngasem. Nggak ada sama sekali, nggak ada hal yang menghambat, gitu loh maksud saya. Infrastruktur, artinya ekosistemnya sudah kebangun. Nah, disitulah sebetulnya tinggal jual kan, maksud saya, tinggal mempromosikan kan gitu. Artinya berarti soal promosinya ya, untuk menjualnya ini sampai sekarang seperti apa, Mas? Kan belum begitu banyak sebenarnya yang tahu bahwa ternyata Bojonegoro itu punya objek wisata yang luar biasa yang tadi Mas Ori sebut satu-satunya mungkin ya kan seperti itu atas kekayaan alamnya tadi. Ya. Karena kebetulan saya di provinsi sehingga saya sudah komunikasikan ke kabupaten, ke teman-teman yang ada di kabupaten. Kemudian di provinsi kami sampaikan kemarin kita lebih fokus membantu mempromosikan itu dengan menggunakan anak muda. Gitu. Karena ya memang sekarang ini jumlah anak muda luar biasa, dunianya dunia anak muda, dan sekarang eranya era digital, maka kita harus melibatkan mereka, memberikan wawasan tentang kenapa ada minyak di sini, kenapa pohon jatinya bagus, tempat anunya di mana, itu ada gas yang memunculkan itu. Di Jawa Timur saya rasa salah satu yang paling baik ya. Ya kayak gitulah ya. Pentingnya anak muda ini kan, apalagi Indonesia ini kan mendapatkan
kemewahan yang namanya bonus demografi. Ya, Mas. Artinya peran anak muda itu menjadi sentral dan penting ya, karena jumlah mereka juga sangat banyak sekali. Ya, betul. Itu maksud saya kenapa kita harus fokus ke sana. Jumlah anak muda yang luar biasa banyaknya itu. Bisa dikatakan ini akan menjadi tulang punggung perekonomian kita juga ke depan, maka kita harus melibatkan anak muda. Gitu. Mas Soni, salah satu program yang juga digalakkan adalah soal desa wisata. Betul. Nah, seperti apa? Itu kan juga DPRD Jatim kan juga ikut terus mengawal terwujudnya desa wisata tersebut, Mas. Ya, jadi begini. Ini di era digital. Kita harus ada satu best practice ya. Kita tunjuk desa wisata tertentu. Disitulah kemudian pemerintah provinsi istilahnya juga ikut membantu, memajukan, mendorong terciptanya, terjaganya, optimalnya desa wisata. Baik dari objek wisatanya, kemudian pelaku bisnis di sana, pemerintah desanya, infrastrukturnya yang kita sebut dengan ekosistem, itu menjadi satu proyek yang utuh sebagai contoh sukses gitu ya, dari sekian ratus, berapa ratus kemarin saya lupa kalau ngomong detailnya yang ditangani oleh provinsi. Dan kemudian itu bisa ditularkan dan itu bisa dipublikasikan. Nah, sehingga setiap desa di Jawa Timur mampu menggerakkan wisata lokalnya dan mendatangkan wisatawan hadir ke sana, menghasilkan pergerakan ekonomi. Artinya PAD-nya, PAD desanya itu lebih bertambah lagi. Betul, gitu. Nah, itulah fungsi bagaimana pemerintah provinsi ikut membantu, mendampingi atau mengelola atau mensupport desa-desa yang memiliki potensi wisata. Kalau di wilayah Tuban sama Bojonegoro, Mas, itu sudah seperti apa keberadaan desa wisata tersebut? Oke, jadi di sana ada beberapa yang baru beberapa hari yang lalu saya bersama Dinas Koperasi, UMKM dan Koperasi, bersama juga Dinas UMKM Koperasi Kabupaten dan BPR Jatim mengadakan semacam workshop pengembangan kuliner itu dalam kaitan menopang potensi wisata. Saya sebut saja di kecamatan, kalau tadi kita sebut Sunan Bonang ya, sudah clear ya, sampai hari ini sudah segitu banyaknya. Kita sekarang merembet ke wilayah di sekitar tempat utama tadi. Kalau Jenuh tadi ada wisata pantai. Meraura ini, di Meraura ada sekitar 7 desa dari 19 desa yang sudah mengembangkan wisata desanya. Nah, ada satu wilayah yang kemarin kita pakai tempat workshop dengan dinas, awalnya itu tempat pembuangan sampah, gitu ya. Kemudian sama Kades di era itu di Desa Sambung Gede itu kebetulan itu Jemi itu Kadesnya di era itu atau di era kapan saya kurang tahu, sekarang sudah enggak lagi. Itu dirubah menjadi wisata kampung air. Wisata kampung air namanya. Ini di Meraura. Ya, di Desa Sambung Gede, Kecamatan Meraura. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pelang. Nah, itu wisata Pelang. Kemudian di sana ada tanaman sagu. Nah, ini kan menarik. Kenapa saya sebut menarik? Persepsi kita ngomongin tanaman sagu itu kan ada di Maluku. Betul ya. Kenapa di Tuban ada? Di desa di Meraura tadi yang saya sebutkan, rupanya di sana banyak air, sehingga pohon penghasil sagu tadi bisa tumbuh. Nah, ada lagi produk unggulan, bukan unggulan, itu hanya ada di sana. Itu gayam, Mas Muji pernah? Gayam ya. Makan gayam ya. Sudah sekarang jadi keripik itu. Keripik gayam itu dari sana, salah satunya. Rupanya tanaman gayam ini hanya bisa hidup di wilayah yang ada airnya. Yang cukup ya, yang cukup airnya. Biasanya gayam itu tumbuh di sekitar kali-kali kecil lah. Nah, itu kemudian dibuat keripik gayam itu.
Maksud saya, beberapa titik pariwisata, ada Tebing Pelangi, ada macam-macam itu. Kalau kemudian itu bisa diviralkan oleh teman-teman, khususnya anak muda tadi, daerah lain akan datang ke sana. Oh, Nggak usah ngomongin jauh-jauh. iya iya iya. Lamongan datang ke situ, Bojonegoro datang ke situ, Iya. kota-kota terdekat di Jawa Tengah bisa datang ke situ kepingin tahu. Ya. Kan terjadi nih pergerakan ekonomi. Nah bayangkan ada tanaman sagu kok, Ya. yang nggak umum gitu loh maksud saya. Yang belum tentu di tempat lain ada. Ya, Mas? Betul. Nah itu tinggal meng-create itu, tinggal bagaimana kita menjual lah dalam tanda petik itu. Maksud saya gitu. Artinya bentuk apa? Supervisi, bantuan atau pengawalan yang dilakukan oleh DPRD Jawa Timur apa, Mas? Ya sampai sejauh ini. Agar tujuan ideal tadi bisa tercapai. Ya, jadi kami memang mendorong untuk pemerintah provinsi memberikan stimulus ya, semacam program bagi kelompok desa wisata yang membutuhkan itu agar terjadi peningkatan kualitas tempat wisata itu. Saya sendiri kemarin bersama teman-teman, termasuk dengan Dinas UMKM dan Koperasi melakukan pelatihan, pendampingan kepada kelompok-kelompok UMKM. Wabil khususnya, artinya bukan berarti lebih kemarin kita undang pelaku usaha kuliner. Oh. Ya, termasuk produksi keripik gayam, kemudian produk dari makanan berbahan sagu. Kemudian ada kacang alas yang apa itu kita sebut apa itu kedawung itu. Ya. Nah, kita kasih semacam apa itu sosialisasi atau apa namanya workshop lah. Kalau punya produk ini harus dikemas semacam ini, dipromosikan, izinnya harus ada. Kalau kesulitan modal ini ada bank yang Anda bisa mengakses. Ya. Dengan mudahnya pemerintah provinsi membantu itu. Nah, maksud saya nomor induk berusaha kemarin kita berikan kepada para pelaku usaha. Kalau butuh izin BPOM, sertifikasi halal macam-macam, kita harus memfasilitasi supaya produk itu mampu menembus pasar di luar Tuban. Ya, ya, ya. Nah, kalau jualnya hanya lokalan kan ya, 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 ya. kurang lah ya, gitu loh maksud saya begitu. Keberadaan sentra kuliner sama sentra oleh-oleh khas suatu daerah yang seringkali itu kan dicari oleh para wisatawan. Karena sekarang ini kan wisata kuliner ini kan salah satu ceruk untuk mendatangkan wisatawan ya, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Apalagi kalau di suatu daerah itu masakannya khas kan, tidak ada di daerah lain itu. Gimana, Mas? Ini justru kenapa saya kemarin mendorong wisata kuliner di wilayah Tuban. Mungkin teman-teman yang di Tuban pernah makan rajungan remason. Oh. Saking pedesnya ya. Itu saking pedesnya. Kalau Mas Mujib makan tuh mungkin saya sudah nggak kuat. Dower gitu. Dower ya toh. Kemudian belut dengan khasnya Tuban ini kan pedes. Ya. Ya. Ada legen. Nah, nanti kalau yang keras sedikit toak kan gitu ya. Nah, wisata-wisata kuliner ini mampu menarik minat wisatawan untuk mencoba, oke? Dan itu harus dikemas dengan bagus. Tuh. Lah kenapa kemudian kami memilih pada ring satunya? Bukan, ini mohon maaf ya, ini sekedar, ini soal berkaitan sama bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif itu biar enggak susah-susah amat. Pada saat datangnya ke Kabupaten Tuban, datangnya ke kota, yang tadi ada Sunan Bonang dan macam-macam keramaian, wilayah pendukungnya harus ada. Oh. Jenuh Bang dengan pantainya, Merak-Urak dengan kulinernya, Semanding dengan wisata edukasi peternakannya, Palang dengan wisata apa. Jadi ini menjadi satu rangkaian besar, gitu maksud saya. Nah, itulah kemudian kami kemarin mendorong kemarin kami sudah mengumpulkan dengan banyak ibu-ibu sebetulnya. Kami memfasilitasi proses pengurusan izin. Sebetulnya gratis semua, tapi mereka kan enggak ini. Bagaimana mencetak makanan yang higienis? Bagaimana supaya awet? Apakah perlu di frozen? Bagaimana mempromosikan? Oh, sudah sampai segitu ya? Bagaimana mengemas itu?
Itulah kemudian kami menyampaikan ini kepada teman-teman muda di Tuban untuk bersama-sama. Ayo bantu ya saudara-saudara kita supaya apa? Pergerakannya ini lebih masif, gitu ya. Dan insya Allah mereka setuju. Mereka setuju, maka setelah ini kan bulan Bung Karno ya, kami juga melakukan aktivitas gitu. Kami sudah ini, insya Allah sudah mulai bulan depan sudah lebih mengerucut lagi. Ada satu komunitas yang akan membantu para pengusaha mikro tadi yang bergerak di bidang kuliner untuk bagaimana melakukan kemasan, bagaimana mengurus izinnya, bagaimana mempromosikan, dan insya Allah clear teman-teman mau membantu gitu ceritanya. Mas, salah satu jalan untuk mempercepat proses keterkenalan sebuah objek atau tempat wisata itu kan viral. Nah, ini kan makanannya para anak muda Gen Z dan milenial kan. Nah, kalau sesuatu yang viral itu pasti mereka tertarik ya untuk datang mencoba ya. Kalau ternyata sesuai dengan ekspektasi mereka, pasti akan datang lagi kan seperti itu. Betul. Nah, agar ya tempat wisata misalkan di Tuban, di Bojonegoro dan wilayah lain di Jawa Timur itu cepat viralnya sehingga bisa mengundang animo wisatawan baik dalam negeri, Nusantara maupun mancanegara. Kira-kira seperti apa, Mas? Ya sebetulnya itu nggak susah ya, cuma memang jadi kita saya melihat ini saya melihat di dunia medsos ya. Saya senang sekali karena apa? Karena sangat kreatif teman-teman itu ya, konten-kontennya. Tapi maksud saya, ini luar biasa ini, bagaimana kita meng-create itu tadi. Tinggal bagaimana menyampaikan pesan. Ini ada tempat wisata. Apa keunggulannya? Narasi yang harus dibangun. Narasi harus dibangun itu juga tidak gampang, harus didampingi. Sehingga kontennya ini narasinya bagus, visualnya bagus, pilihan lagunya bagus, kemudian yang mempromosikan juga bagus. Nah, semuanya diramu dengan ilmu yang tentunya mungkin dari teman-teman jurnalis juga bisa membantu menjadi sesuatu yang menarik konten itu. Nah, kalau sudah membuat menarik, memancing orang untuk hadir, datang menikmati alamnya, mencicipi masakannya, lain sebagainya. Disitulah terjadi pergerakan ekonomi, kan begitu. Salah satu hal yang bisa dilakukan ya dengan kewenangan DPRD Jawa Timur apa, Mas? Kemarin sudah kita sampaikan untuk ikut membantu. Kalau tadi kemarin yang 2-3 hari yang lalu ya, kami ada workshop bersama Dinas UMKM. Saya sampaikan, ya memang harus didampingi. Pendampingan. Kemudian promosi. Saya sudah sampaikan ke Dinas Pariwisata untuk menggerakkan duta wisatanya ini tadi. Duta wisata. Ya, duta wisata untuk ikut mempromosikan. Dan bila perlu melakukan pelatihan kepada anak muda. Ini yang kami lakukan gitu. Tapi kan ini kerja bareng ya maksud saya. Ini kan kita ngomongkan bukan hanya di dapil saya tentunya kan. Kalau Jawa Timur kan ada Raka-Raki. Nah, ya itu yang kemarin saya minta untuk kemudian Raka-Raki tadi menginformasikan kepada masyarakat melalui medsos dengan cara anak muda dan kemudian memperkenalkan potensi wisata di masing-masing daerah. Saya sudah sampaikan itu. Artinya peran duta wisata ini harus lebih dimasifkan lagi ya, Mas? Betul, dan itu sudah kami sampaikan kemarin. Masifkan lagi itu. Dan di masing-masing daerah kan dia punya ya duta wisata yang sebelum nanti dikirim ke provinsi untuk ikut kontestasi itu ya. Betul. Nah, ini juga kita sampaikan kepada melalui teman-teman yang ada di kabupaten. Cobalah didorong untuk itu, untuk mempromosikan pariwisata di masing-masing daerah. Supaya apa? Ini ekonomi kreatif. Jadi maksud saya menambah, menggerakkan ekonomi melalui sisi pariwisata gitu. Artinya sebenarnya anak muda ini
kalau ada sentuhan ya pendekatannya juga cocok dengan ininya mereka kan sebenarnya mudah ya untuk diajak kolaborasi, menumbuhkan jiwa suka, senang untuk mengembangkan pariwisata, Mas ya. Saya pikir akan mudah. Jadi gini, menurut saya, ikuti keinginan mereka. Oh, itu ikuti ya apa yang mereka bisa. Ini contoh ini. Cobalah diajak touring mereka itu. Oh, ini Ya kesukaan kan? mereka kan? Kesukaan mereka kan? Karena hobi mereka juga Hobi kan? mereka jalan-jalan. Oke, dikasihlah, anggaplah kita bikin festival atau apa gitu ya. Yang bagus akan dapat reward. Ya. Ya kan? Tampilkan wisata di masing-masing desa. Dia bergerak dia. Wong cuman bagi dia loh, nah bagi saya sulit ini. Tapi bagi teman-teman muda ini gampang. Nyengklak sepeda motor dengan komunitasnya masing-masing. Dengan komunitasnya jalan, cerai, dia bikin konten bla bla bla, dia akan menggali informasi lebih, kemudian itu ditampilkan. Yang bagus kita ada kasih reward, gitu kan. Nah, itu harus rutin dilakukan. Nah, sehingga kita juga mengarahkan mereka cara membuat konten ini, pesan ini yang kamu tampilkan coba dari sisi ini. Tapi ini kan dunia mereka. Jadi mereka harus disupport ini menurut saya gitu. Mana tempat-tempat yang menurut saya ya, dan seterusnya. menurut saya gampang kok. Karena apa? Karena ya memang dunia mereka jalan-jalan, menikmati makanan, nongkrong-nongkrong kan gitu. Ada juga fashion. Gitu-gitulah. Jadi diikuti maksud saya dan itu mampu menggerakkan ekonomi lokal. Ngafe itu juga sekarang masuk kategori berwisata bagi anak muda betul itu. Nah tinggal kan dia bisa cerita. Ya ini mau ini makanan apa krepek apa tadi namanya gayam. Sekarang kalau kita di Surabaya gayam itu sudah susah Mas. Orang Surabaya, anak muda Surabaya masih takut gayam iki opo. Iya dah. Iya. Padahal ono kampung gayam, Karang Gayam itu. Karang Gayam itu. Itu dulu banyak gayamnya toh. Ada stadionnya juga. Iya. Kayak gitu ya. Maksud saya begitu ya. Jadi anak muda itu perlulah untuk menurut saya. Ya memang harus didukung dia. Artinya sebenarnya tidak kurang ya Mas ya upaya untuk melibatkan anak muda ini untuk ikut mengembangkan pariwisata di Jawa Timur. Tidak sulit lah menurut saya. Karena itu dunia mereka. Kita juga dulu kan suka jalan-jalan ya. Naik motor, nang dindi jebus-jebus gitu kan. Cuma dulu nggak ada belum ada HP, belum ada WA macam-macam. Jadi cerita nang koncone menggebu-gebu kan gitu naik sepeda motor. Kan sebetulnya sama aja. Cuman sekarang dengan ada salurannya ya. Ada salurannya. Nah, kalau sudah kemudian satu wilayah itu didatangi orang lain, terjadi pergerakan ekonomi. Saya pikir gitu. Enggak sulit itu. Mas Oni ini terakhir ini. Apa ini pesan dan harapan Mas Oni ini terhadap kiprah para pemuda ya untuk pengembangan pariwisata di Jawa Timur? Ya, sebetulnya mereka ini punya keinginan. Ini sudah saya buktikan kemarin di Tuban. Dan mereka menyambut positif. Hanya saja belum ada yang mengarahkan. Gitu loh maksud saya. Nah tinggal mengarahkan saja kan. Menggerakkan anak muda dan memfasilitasi. Kasihlah reward mereka. Anggaplah kita ke Bromo. Kasih reward di sana. Nah, kemudian guys bikin event-event touring yang positif-positif begitu. Ada festival kuliner misal, anak muda diajak. Nah, ya kayak gitu-gitu, mereka pasti mau. Betul. Pasti mau. Artinya mengarahkan, memfasilitasi, terus yang mengorkestrasi siapa Mas? Ya, itulah harusnya peran pemerintah di situ ya, harusnya. Nah, saya pikir itulah perlu kerja bareng, saya pikir begitu. Oke, paling akhir Mas, untuk closing statement. Baik, jadi saya berharap teman-teman muda ini mari berjuang bersama ya untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui pariwisata, menjaga wisata sejarah dan budaya kita dengan baik dan sambil apa ini bahasanya happy ya kan artinya ini kan refreshing ya, tapi maksud saya refreshing yang positif dan bisa membantu orang lain. Saya pikir itu. Mas Oni, menarik sekali ini
perbincangan soal wisata kaitannya dengan anak muda, Betul, peran dan kontribusi anak muda. Baik, Tribuners, demikian tadi perbincangan kami dengan Mas Oni Setiawan, anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jawa Timur, sekaligus politisi fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih sudah setia menyaksikan gebrakan wakil rakyat. Tetaplah mentelengi channel YouTube harian Surya Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan jangan lupa kunjungi tempat wisata di Jawa Timur.